رحمه الله روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لقوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu kunta wa aqim as-salata wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin, baru saja kita keluar dari masa Ramadan. Kita telah bersama-sama mengikuti program pelatihan spiritual training program. Di antara materi dalam diklat atau pelajaran tersebut di Madrasah Ramadan, yang pertama adalah patuh taat kepada peraturan. Perkara-perkara yang di luar Ramadan dihalalkan, diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi pada saat Ramadan diharamkan, dilarang.
yang semula makan minum berhubungan suami istri di luar Ramadan halal boleh, tetapi pada saat Ramadan tidak diperkenankan sejak terbit matahari sampai dengan terbenam matahari. Yang selanjutnya materi yang kita ikuti adalah soal kejujuran. Tidak ada orang yang tahu seseorang itu berpuasa atau tidak kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita mendengar ilustrasi percakapan dialog keluar dari rumah diketahui oleh keluarganya berpuasa, tapi begitu di tengah jalan mampir bisa jadi ke rumah padang atau keluarga, dan setelah itu tetap mengatakan kepada keluarga dan orang lain berpuasa. Selain materi kepatuhan, ketaatan, dan kejujuran, juga kita bersama-sama ikut materi disiplin. Disiplin kapan kita memulai tidak makan, tidak minum. Disiplin kapan kita harus segera makan dan minum membatalkan puasa. Demikian juga di dalam materi Ramadan kemarin kita telah bersama-sama belajar berlatih tentang kedermawanan. Tentang masing-masing kita berlomba-lomba fastabiqul khairat, menyiapkan takjil di mushola, di masjid, menyiapkan sedekah buat saudara-saudara yang lain. Pendek kata para jemaah sekalian, dalam madrasah Ramadan bulan lalu kita telah mengikuti materi tentang kepatuhan, ketaatan kepada peraturan, kepada perundang-undangan. Kita juga dan yang berikutnya soal kedisiplinan, termasuk kita dilatih untuk menjadi orang yang dermawan. Beberapa karakter sifat yang saya sebutkan tadi tentu sangat bermanfaat, sangat berguna, bahkan sangat dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam kehidupan bapak-bapak sekalian, dalam kehidupan kerja. Taat pada pimpinan, jujur, disiplin, dan lalu sama-sama berbuat. Sekali lagi, apabila kita telah dapat mengikuti diklat Ramadan kemarin, kemudian kita akan mendapatkan sertifikat, kita akan mendapatkan keterangan. Apa keterangannya? Keterangannya adalah sabda Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa saja yang melaksanakan, menjalankan ibadah puasa dengan dasar semata-mata mengimani bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ganjarannya, pahalanya, sertifikatnya adalah diampuni segala dosa-dosa yang bersangkutan. Mudah-mudahan puasa kita pada Ramadan yang lalu, puasa yang memenuhi ketentuan, memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Allah dan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Menjadi penting juga untuk muhasabah kita, untuk evaluasi diri kita. Apakah puasa Ramadan yang lalu yang kita laksanakan bersama-sama ini sudah memenuhi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memenuhi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah puasa kita sungguh-sungguh bukan saja tidak makan dan tidak minum, tetapi juga kita sudah bisa mempuasakan anggota tubuh kita? Bisa kita dipuasakan, bisa kita digunakan hanya untuk kebaikan, untuk kemaslahatan, untuk hal-hal yang positif.
Demikian juga pandangan mata kita gunakan hanya untuk yang positif, yang maslahat buat kehidupan hidup kita. Demikian seterusnya. Muhasabah ini penting oleh karena kita diingatkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min shahimin laisa lahu min syai'in ila jubal amas. Kata Nabi, banyak sekali orang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun tentang puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Oleh karena itu sekali lagi menjadi penting untuk kita muhasabah, dan apabila kita mengambil ilustrasi ketika dulu misalnya di antara kita ada yang mulia, lalu katakanlah nilai Ramadan kemarin belum cukup bagus, maka kita mengajukan kepada dosen pembimbing kita untuk mengajukan ujian lagi. Dan ujian yang saya maksud dalam kaitan Ramadan ini adalah bahwa pada mas sekalian, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian diikuti disertai puasa 6 hari pada bulan Syawal, karena kasyabidahi, maka apabila itu dapat dikerjakan oleh kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala seakan-akan puasa 1 bulan. Bagaimana cara menghitungnya? Orang puasa 6 hari di bulan Syawal kok dihitung seperti 1 tahun? Para jemaah sekalian yang kami hormati, dalam ketentuan pahala yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Al-hasanatu bi asyri amsalihha, kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jika pada bulan Ramadan kemarin kita hitung 1 bulan, lalu kurang lebih 30 hari, maka 30 kali 10 300 hari, dan 6 hari yang dilaksanakan puasa pada bulan Syawal dihitung menjadi 60 hari, maka total kita bisa berpuasa sebanyak 360 hari. Itulah sebabnya bila kita bisa melaksanakan pesan baginda Rasul puasa 6 hari pada bulan Syawal, kita dicatat sebagai orang yang berpuasa selama 1 tahun. Bagaimana tata cara praktek puasa pada bulan Syawal yang 6 tahun, yang 6 hari yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pilihannya banyak. Bisa sejak kemarin, begitu hari Rabu kita Idul Fitri, Kamisnya langsung, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, selesai. Banyak ulama yang merekomendasikan langsung kemarin. Kenapa? Karena secara psikologis kita sudah terbiasa puasa kemarin. Jadi kalau selang sehari, ibaratnya masuk tol lagi, insya Allah enggak, masih situasinya masih memungkinkan. Tapi oleh karena sesuatu hal, mungkin ada kesibukan kita silaturahmi, anjang solo kesana kemari, belum sempat berpuasa. Maka yang penting selama pada bulan Syawal, yang penting masuk 6 hari. Apakah mau diselang-seling, mungkin 2 hari berpuasa, tidak lagi, demikian seterusnya. Pendek kata, total 6 hari pada bulan puasa Syawal ini, dan diniati untuk diperintah Rasulullah SAW, maka kita dikatakan sebagai orang yang berpuasa 1 tahun lama. Bagi bapak-bapak para jamaah yang sudah terbiasa melaksanakan puasa Syawal 6 hari ini, kami mengucapkan selamat. Dan bagi bapak-bapak yang belum, boleh coba, dan melalui mimbar yang mulia ini saya ingin pastikan kepada bapak-bapak sekalian, bapak-bapak bisa puasa 6 hari pada bulan Syawal. Saya sekali lagi melalui mimbar yang mulia ini saya ingin katakan, bapak-bapak semua yang bisa melaksanakan 6 hari puasa pada bulan Syawal. Bagaimana mungkin kemarin kita 29 hari puasa, bahkan ada yang puasa 30 hari, bisa kok. Jadi terhadap peluang untuk memperbaiki kualitas Ramadan kita tahun lalu, mari kita doakan bagi yang sudah melaksanakan
laksanakan. Selamat bagi yang belum boleh coba. Kali ini kesempatan kita untuk meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa outputnya, puasa goalnya, puasa tujuannya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Mari kita buktikan apakah kita sungguh-sungguh tahun ini takwa kita meningkat dibanding dengan tahun yang lalu. Para jamaah sekalian yang kami hormati, penting untuk dalam mimbar yang mulia ini saya ingin mengingatkan, belum tentu kita akan bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang, dan belum tentu juga kita akan ketemu dengan Syawal tahun yang akan datang. Baru saja bahwa Masjid Miftahul Jannah Bapak Wiji wafat, padahal Ramadan kemarin masih menjadi bila sholat tarawih. Semoga kita sekalian senantiasa diberikan kesehatan yang prima oleh Allah Subhanahu wa taala, umur panjang fi taatillah, dan mudah-mudahan kita semua ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wahdah wa al-akhir wa asl al-ahya wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, ya ibadallah, usikum wa iyyakum bittaqwallah fima amar wantahu amma nahakum anhu wa halal wa'lamu anna Allah amara bi amrin bada'a fihi nafsi wa sanna bi malaikati kursi wa lam yataqa'ilan 'alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah wa khulna fi zumratil muttaqin ma'al ladzina ta'alayhi minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Allahumma aminna fi awqatina. Allahumma aminna fi awqatina wasrif 'anna fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yad'uuna ila al-ma'ruf wa yanha 'anil munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru ma yadhkurkum was'aluhu min fadli rabbikum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi